Dalam sehari aja, berita utama di seluruh dunia itu kayak terbelah dua. Jadi dua cerita yang kontras banget. Di satu sisi ada harapan, ada damai. Tapi di sisi lain, kekerasan malah makin menjadi-jadi. Nah, gimana bisa dua hal ini terjadi di waktu yang bersamaan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, semuanya itu berawal dari pengumuman yang jujur aja bikin kaget semua orang. Coba bayangin deh, setelah berbulan-bulan tegang, ancaman perang di mana-mana, tiba-tiba dunia dengar kata-kata yang hampir mustahil dari Gedung Putih. Ada jeda, operasi militer ditangguhkan. Langkah ini benar-benar bikin para analis, pemimpin dunia, bahkan pasar global semuanya melongo, kaget, kayak putar balik 180 derajat dari yang tadinya kelihatan udah pasti bakal makin panas. Jadi, apa sih sebenarnya isi dari kesepakatan yang super mendadak ini? Syaratnya apa aja, dan siapa yang jadi penengahnya? Nah, kerangkanya ini menarik banget nih. Jadi ini bukan perjanjian damai yang selamanya gitu ya, tapi cuma sebuah jendela waktu krusial, 14 hari. Kesepakatan ini dimediasi oleh Pakistan, dan punya satu syarat utama. Iran harus menjamin pelayaran di Selat Hormuz aman lagi. Buat Amerika Serikat, ini jadi kesempatan buat nyodorin rencana damai 10 poin mereka. Dan kenapa Selat Hormuz ini krusial banget? Gampangnya, anggap aja ini jalan tolnya minyak dunia. Sebagian besar suplai minyak global harus lewat sini. Kalau ada gangguan sedikit aja di jalur sempit ini, wah, ekonomi global bisa langsung goyang. Makanya pembukaan kembali selat ini jadi harga mati. Begitu beritanya keluar, dampaknya langsung kelihatan. Di mana? Ya jelas, di pasar keuangan global. Coba deh lihat apa yang terjadi sama harga minyak. Tadinya kan udah meroket tuh gara-gara takut perang. Begitu berita gencatan senjata keluar, harganya langsung terjun bebas. Ini reaksi pasar yang nunjukin kalau ancaman gangguan pasokan itu udah meredah. Menembus angka $100 per barel ini bukan cuma soal angka loh. Ini tuh kayak batas psikologis gitu buat pasar. Kalau harga turun di bawah itu, artinya ada kelegaan yang luar biasa di kalangan para pedagang. Mereka sekarang lebih percaya kalau minyak bakal ngalir bebas lagi. Efek dominonya nggak berhenti di minyak aja, coba kita lihat emas. Emas kan biasanya jadi aset aman ya, yang dicari orang kalau lagi panik. Harganya yang tadinya selangit sekarang mulai stabil. Ini nunjukin sentimen pasar yang lebih luas. Investor udah mulai sedikit lebih berani ambil risiko lagi. Tapi, di tengah semua kabar baik ini ada satu cerita yang beda banget. Tragis malah. Yuk kita geser fokus sedikit karena ceritanya punya sisi yang jauh lebih gelap. Pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, ini mengubah segalanya. Dia negasin kalau gencatan senjata antara AS dan Iran itu nggak berlaku buat operasi militer Israel di Lebanon. Ini kedengarannya kayak vonis buat warga Beirut yang udah berharap damai. Jadi, kita dihadapkan sama dua kenyataan yang bertolak belakang. Di Teluk Persia, suasana mulai adem, paling nggak untuk sementara. Tapi geser sedikit ke barat, di Lebanon, konflik justru terus membara seolah-olah nggak ada kabar baik sama sekali. Inilah kenyataan pahitnya. Di saat dunia lagi ngerayain sedikit perdamaian, laporan serangan udara terus-terusan datang dari ibu kota Lebanon. Damai di satu tempat ternyata nggak berarti damai buat semua orang di kawasan itu. Ini semua ngebawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Seberapa kokoh sih fondasi dari perdamaian yang baru aja dibangun ini? Jadi, ini tuh sebenarnya apa sih ya? Langkah tulus menuju perdamaian atau cuma jeda strategis? Sebuah taktik buat atur napas, atur ulang pasukan, atau mungkin cuma buat ngetes reaksi dunia? Nah, ini nih yang lagi dipikirin sama semua diplomat dan analis militer sekarang. Semua mata sekarang tertuju ke 2 minggu ke depan. Perjalanan ini dimulai dengan pasar yang adem di hari pertama dan puncaknya nanti di hari ke-14. Disitulah nasib perdamaian jangka panjang ini dipertaruhkan. Dunia benar-benar lagi nahan napas nih. Waktu yang singkat ini punya potensi besar. Bisa jadi awal era baru diplomasi di Timur Tengah, atau bisa jadi cuma ketenangan sesaat sebelum badai yang lebih besar datang. Pertanyaannya sekarang, akankah jeda ini dipakai buat membangun perdamaian, atau cuma menunda perang yang tak terhindarkan?